Waktu makin cepat berlalu, lonceng pembukaan jendela transfer bakal dibunyikan dalam waktu dekat. Arsenal tidak boleh melakukan kesalahan lagi di bursa transfer musim panas ini. Apalagi meriam London bakal menjalani bursa transfer musim panas yang sibuk. Sekali lagi, Arteta CS tidak boleh kehilangan momentum di bursa transfer mendatang, terutama jika mereka ingin mengakhiri penantian 22 tahun untuk meraih gelar Liga Inggris. Terakhir kali, The Gunners finish sebagai runner-up 3 tahun berturut-turut. Mereka memenangkan Liga pada musim berikutnya, tetapi peruntungan mereka pada musim 2025-2026 dapat bergantung pada apa yang mereka lakukan di bursa transfer. Meskipun tidak ada perbaikan cepat untuk mengakhiri paceklik gelar, banyak yang percaya bahwa menambah gol di lini serang, khususnya dalam bentuk penyerang tengah, bisa menjadi bagian terakhir dari teka-teki Mikel Arteta. Itu adalah posisi yang mereka lewatkan di kedua jendela transfer selama musim 2024-2025, tetapi posisi yang bisa saja mereka dapatkan jika mereka mengambil resiko sebesar 63 juta pound sterling untuk Alexander Isak. Itulah jumlah yang dibayarkan Newcastle United untuk sang penyerang pada tahun 2022, yang memicu klausul pelepasan yang tercantum dalam kontraknya dengan Real Sociedad. The Magpies tidak sendirian dalam kekaguman mereka terhadap Isak, dengan Liverpool dan Arsenal di antara tim-tim yang dikaitkan pada saat itu, tetapi kedua raksasa Liga Premier itu tidak mau bergerak. Newcastle tentu saja menuai hasilnya sejak itu. Dan karena pemain Swedia itu mencetak banyak gol, Arsenal pada satu titik tampaknya kembali mengorbankan minat mereka. Namun Isak yang dulunya merupakan pemain yang digadang-gadang seharga 63 juta pound sterling, kini telah berubah menjadi bintang yang digadang-gadang seharga 150 juta pound sterling. Arsenal tidak mungkin mau mengeluarkan biaya besar untuk satu pemain, tetapi bagaimana jika mereka bisa mendapatkan dua pemain dengan harga di bawah 150 juta pound sterling? Itu pasti akan membantu menambah tidak hanya jumlah gol ke lini depan mereka, tetapi juga kedalaman skuad yang merupakan hal lain yang mengganggu Arteta. Kedua pemain yang dimaksud adalah Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres, yang keduanya telah dikaitkan dengan kepindahan ke Stadion Emirates. Sesko disebut-sebut sebagai pemain yang lebih mahal dari keduanya, dengan RB Leipzig diyakini menginginkan sekitar 84 juta pound sterling untuk tanda tangan pemain Slovenia tersebut. Sementara Gyökeres dapat meminta 67 juta pound sterling menurut The Guardian. Tentu saja ini akan menjadi investasi yang besar bagi Arsenal, tetapi ini akan menunjukkan bahwa mereka telah belajar dari kesalahan mereka untuk tidak menunggu saat bakat terbaik atau dalam kasus ini, bakat-bakat baru muncul. Ini juga berarti para penggemar Arsenal akan berubah dari mengatakan mereka perlu merekrut seorang penyerang menjadi penyerang mana yang akan kita mainkan hari ini. Dan ngomongin soal Sesko Gyökeres, legenda Arsenal Ray Parlour memberikan pandangannya terkait manuver transfer The Gunners di musim panas 2025. Fokus utamanya tertuju pada pilihan antara dua striker muda yang sedang naik daun, Victor Gyökeres dan Benjamin Sesko. Arsenal menuntaskan musim Premier League 2024-2025 dengan pertahanan solid, namun tumpul di lini depan. Kegagalan memaksimalkan peluang membuat tim besutan Mikel Arteta kehilangan poin-poin penting dalam perburuan gelar. Minimnya penyelesaian akhir yang efektif jadi perhatian utama. Arsenal kerap tampil dominan dalam permainan, tapi penyelesaian akhir yang tidak maksimal membuat mereka kesulitan menuntaskan laga dengan kemenangan. Keadaan diperparah oleh cedera yang menimpa pilar lini serang seperti Gabriel Jesus dan Kai Havertz. Arsenal pun gagal bersaing di Liga Inggris dan Liga Champions. Situasi tersebut membuat Arsenal bergerak agresif di bursa transfer untuk mencari bomber yang haus gol. Dua nama yang kini jadi prioritas adalah Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon dan Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Gyökeres bersinar di Liga Portugal, mencetak puluhan gol khususnya pada musim ini saja, dan jadi incaran sejumlah klub besar Eropa. Di sisi lain, Sesko menunjukkan potensi besar di Bundesliga dan dianggap cocok dengan gaya permainan cepat Arsenal. Laporan menyebut bahwa Arsenal sudah mengadakan pembicaraan lanjutan dengan pihak Sesko meskipun bandrol harganya lebih tinggi. Akan tetapi, di sisi lain peluang merekrut Gyökeres terbuka cukup lebar setelah beberapa pesaing mundur dari perburuannya. Ray Parlour tak tinggal diam melihat rumor perburuan striker ini. Ia lantas menyarankan Arsenal untuk lebih memprioritaskan Victor Gyökeres sebagai target utama musim panas ini. Menurutnya,
Gyökeres menawarkan solusi yang lebih instan untuk masalah di lini depan Arsenal. Dengan kemampuan yang sudah teruji, Parlor yakin striker asal Swedia itu bisa langsung memberi dampak ketimbang Benjamin Sesko. Bagi saya, Gyökeres adalah pilihan nomor 1. Dengan direktur olahraga yang baru, saya tidak berharap Arsenal akan bergerak cepat untuk merekrut penyerang dan kemudian berusaha mengisi posisi yang tersisa dalam perekrutan pemain baru. Beberapa pemain akan pergi, tetapi penyerang sekarang menjadi prioritas. Dan saya senang melihat siapa yang dipilih Arsenal, dan kemudian melihat mereka beradaptasi dengan baik dan mulai mencetak gol. Ujarnya pada Sport Mall. Jika dibandingkan dari performa musim lalu, Victor Gyökeres tampil jauh lebih produktif dibanding Benjamin Sesko. Penyerang Sporting Lisbon itu mencetak 39 gol di Liga Portugal dari 33 pertandingan plus menambahkan 8 assist. Sedangkan Sesko hanya mengoleksi 13 gol di Bundesliga dari 33 laga. Ia juga mengkreasikan 5 assist. Meskipun Sesko bermain dalam waktu yang sedikit lebih singkat, selisih produktivitas keduanya sangat mencolok. Gyökeres menunjukkan konsistensi tinggi sebagai mesin gol sepanjang musim. Dengan latar belakang yang berbeda tapi sama-sama mencolok, Arsenal dihadapkan pada dilema besar. Mereka bisa memilih pemain muda dengan potensi besar dan pengalaman di liga besar seperti Sesko, atau penyerang matang yang sedang berada dalam puncak performa seperti Gyökeres. Kita kesampingkan itu sejenak, mari beralih mengenai para pemain Arsenal yang meskipun The Gunners terseok-seok jadi pendamping manten 3 kali berturut-turut, namun masih ada sosok Riccardo Calafiori yang mengungkapkan kebanggaan bisa bermain di Arsenal dan Liga Inggris. Saat bermain untuk AS Roma pada tahun 2020-2021, dia merasakan banyak tekanan. Calafiori direkrut Arsenal dari Bologna pada musim panas 2024. Ia didatangkan dengan nilai transfer 42 juta pounds. Selama di Arsenal, Calafiori kerap diganggu cedera termasuk cedera lutut. Ia hanya mencatatkan total 29 penampilan di semua kompetisi. Calafiori pun tidak selalu main penuh selama 90 menit. Bek berusia 23 tahun itu hanya 5 kali main penuh sejak awal sampai akhir dari total 29 penampilan. Meski demikian, Calafiori tidak menyesal sudah memilih gabung Arsenal. Berumput di Inggris sudah lama jadi mimpinya. Main di Premier League adalah mimpi lain saya, juga tantangan pribadi, mengingat reputasi liga ini di mata orang Italia. Tapi bagaimana mungkin Anda bilang tidak ke Arsenal? Ujarnya.